Pertanyaan yang pertama dari Tika, 30 tahun. Ibu, ayah Ya. saya sudah meninggal dan tidak memiliki saudara laki-laki. Saya single parent yang memiliki anak laki-laki usia 4,5 tahun. Kami berpisah pada saat anak berusia 1,5 tahun. Ayahnya sudah menghilang dan tidak pernah memberi kabar ataupun menafkahi lagi. Bagaimana saya mengisi peran ayah pada hidup anak laki-laki saya? Sementara saya pun minim berinteraksi dengan laki-laki lagi. Saat ini, anak saya cukup tumbuh dengan baik. Ia menyukai permainan anak laki-laki seperti mobil-mobilan, main sepeda, dan main bola. Hasil dia mengamati lingkungan sekitar. Bagaimana, Ibu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama Ibu ikut prihatin ya nak untuk kondisimu. Tapi yang pertama sekali Ibu mau mengatakan pada diriku sendiri juga pada semua Nanda di sini, kita harus memelihara sangka baik ya terhadap Allah itu dulu. Semua ini nggak ada yang terjadi tanpa izin Allah kan ya gitu. Jadi bahwa dia pergi mungkin dia nggak, Allah tahu kurang bagus, nggak cocok buat kamu, gitu. Mungkin Allah memberikan sesuatu yang lain, gitu. Jadi pelihara dulu sangka baik selalu, gitu ya. Nah, kedua, di dalam otak kita itu nak harus membayangkan sesuatu yang optimis. Jadi itu melahirkan ketidakcemasan. Kalau kita terus-terusan cemas, itu nggak bagus bagi organ tubuh di dalam kita, nggak bagus juga bagi ekspresi kita yang mau nggak mau anak itu peka sekali, jadi dia tangkep gitu lewat radarnya dia gitu ya. Jadi kita kenapa harus bersangka baik, think positif, act positif gitu ya. Nah sekarang menyangkut anak ini, kalau misalnya dia nggak kenapa-napa gitu ya alhamdulillah banget. Masalahnya ini bukan soal permainan, nah soal dia tumbuh sebagai manusia. Jadi pertama sekali adalah untuk membuat dia merasa diterima. Barangkali perlu dicatat nih, semoga ada ya. Ya. Pertama sekali merasa dia perlu diterima, dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang, dia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, dia mendapatkan pemenuhan kebutuhan jiwa. Tadi udah ya perhatian kasih sayang itu. Dia mendapatkan pemenuhan kebutuhan spiritual. Jadi nggak bisa, jangan dipikir sebagai mainan aja terus toko idola aja nak. Gitu. Kalau itu nggak ada, ini tetap mesti, ini makanan fisik, makanan jiwa, makanan spiritual itu mesti masuk gitu. Jadi kan banyak kita lihat tuh anak-anak kecil udah bisa mengingat nama Allah, udah bisa menghafal Al-Quran, ayat-ayat pendek, bacaan sholat. Ya saya ibu nggak tanya lagi ini muslim apa bukan. Ibu main ngomong aja. Jadi sesuai dengan kepercayaannya masing-masing lah. Ketiga gizi itu, gizi fisik, gizi jiwa, gizi spiritual mesti penuh. Ya, nah kemudian yang pelengkapnya adalah dia laki-laki, kalau ngomong sama dia pendek-pendek kalimatnya, nggak panjang-panjang gitu. Nah bisa sih itu apa namanya mencari bacaan atau lihat YouTube tentang perbedaan otak laki dan otak perempuan. Tapi yang penting gizi-gizi dasar tadi itu, hal-hal yang dasar itu sudah terpenuhi, udah lebih cukup. Nah biar ibu nggak terlalu panjang nanti dia jadi bingung. Ya, semoga Allah takdirkan ya nak, dapat ayah pengganti yang soleh, yang baik hati, ya, yang peduli, ya, penuh kasih sayang, oke, dan juga disiplin. Jadi satu tadi lagi yang terakhir, nah ibu tutup adalah disiplin. Jadi dia harus tahu benar gitu, semuanya juga harus serba teratur gitu. Dunia ini udah kacau balau banget. Jadi kita harus menyiapkan fondasi yang cukup untuk setiap anak kita. Lepas seperti Ananda, dia ayahnya pergi, nggak punya ayah pun di sini juga yang cucu-cucu ibu yang ayahnya lengkap, kita setiap detik. Nisa juga ya Nis, kita berjuang banget nggak sih ya gitu untuk memenuhi gizi-gizi yang diperlukan oleh anak-anak kita. Cukup ya Nis? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dimudahkan ya.